lanjut kelihatannya. Ya. Oke, kita coba berapa menit ini ya. Astagfirullah. 8:31. Rasanya nggak mungkin. Karena Ibu di P1 kalau ya nggak mungkin. Waktu 15 menit. Kuncoro antum silahkan presentasi aja dulu secukupnya waktu, kemudian akan lanjutkan depan. Depan itu 1 jam saja. Oke ya, yang lain siap ya. Kalau ada pertanyaan langsung chat aja nak, ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung chat, ditulis di chat, kemudian akan Ibu copy chatnya, akan Ibu tanggapi di WA. Ada dong yang Nabil bikin grup Vicky dong, kelas ya. Oke, biar bisa komunikasi kita lanjut. Silakan Kuncoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai peradilan dalam agama Islam. Yang akan dibahas itu pertama ada peradilan Islam, hakim, saksi, penggugat dan bukti tergugat dan sumpah. Peradilan Islam. Nah, pengertian. Dalam pembahasan fikih, peradilan diistilahkan dengan kodok yang diambil dari kata yakdi kodok. Kodo yakdi artinya memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Sedangkan istilah peradilan berarti suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, fungsi-fungsi dari peradilan yang pertama adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya, dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Nah, dasar hukumnya yaitu surat An-Nisa 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran wallahu awla bihima fala tattabi'u hawa ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Surah An-Nisa 135. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa 135. Nah, hikmah peradilan. Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, di mana beliau Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat. Kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat yang bersih dan tertib. Yang ketiga, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Nah, hikmah peradilan
Yang selanjutnya adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kemudian hikmah Quran selanjutnya dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian ada hakim. Nah, berikut syarat-syarat hakim. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, akil balik. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Keempat, merdeka. Kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Keenam, laki-laki. Yang tujuh, memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Memahami ijma ulama serta perbedaan tradisi umat. 9. Memahami bahasa Arab dengan baik. 10. Mampu beristihad dan menguasai metode istihad karena tak diperbolehkan baginya taklid. 11. Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik karena seorang yang tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan kedua belah pihak yang bersengketa. 12. Seorang hakim harus dapat melihat. 13. Seorang hakim harus mengenal baca tulis. 14. Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Karena orang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusan dan seandainya pun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami isyaratnya. Pengertian hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Ini ada hadis, iza khalasal qadi fi makanihi wa habatu alaihi malakani yusaddidanihi wa yurshidanihi malam yahdir fa iza jara aja wa tarakahu. Apabila hakim duduk di tempat sesuai dengan kedudukan hakim adil, maka dua malaikat membenarkan, menolong, dan menunjukkan selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng, maka kedua malaikat akan meninggalkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian ada macam-macam hakim. Ini ada hadis yang menjelaskan tentang macam-macam hakim. Al-qudatu salasatun, qadin fil jannati wa qadiyani fin nar. Qadin arafun al-haq faqadha bihi fahuwa fil jannah wa qadin arafa al-haq fahakama bi khilafihi fahuwa fin nar wa qadin qada ala jahlin fahuwa fin nar. Ya, hakim itu ada 3 macam. 1 di surga dan duanya di neraka.
Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia akan masuk neraka. Dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, ia masuk neraka. Nah, kemudian proses penghakiman. Yang pertama, orang yang... Bentar, sebelum masuk kepada proses, kita tunggu pertanyaannya dulu, supaya tidak ada yang luput. Tulis di chat, Tina. Karena kalau nggak ada pertanyaan, berarti seperti tidak ada pembelajaran hari ini. Yo, perwakilan kelompok. Ya, Nabil? Ya, kita tunggu. Waktunya 2 menit ya, untuk semuanya menulis, silakan. Karena Ibu ingatkan lagi, partisipasi di dalam kelas ini masuk bagian penilaian efektif dari afektif ya, buat Bu Nova. Kalau antum nggak ada partisipasinya di kelas, afektifnya, nah, ditambah dengan yang lain-lain nanti bisa mencukupi apa tidak. Nah, ini besar sekali. Nilai efektif. Udah 50 detik. Jadi baru peradilan berarti ya? Sampai hakim ya? Ya, Bu. Waktu kita lewat 43, berarti waktu sisa 2 menit ini kita untuk pertanyaan saja ya. Jadi Kuncoro cukupkan dulu sampai di sini presentasinya. Nah, kita tunggu pertanyaan yang muncul. Nah, kalau waktunya cukup, kita akan langsung tanya jawab, tanggapi pertanyaan itu. Tadi Raffi katanya udah mengetik nih. Selain Raffi, mana? Kok belum ada? Lama sekali. Apa diucapkan aja deh, Nabil. Nah, karena akan langsung ditanggapi, silakan nggak usah diketik deh. Oh, udah ya? Oh. Hanya nunggu antum nih, yang lain gimana cerita nih? Nah, ketetapan untuk seorang hakim adalah harus laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Apakah karena dianggap sebagai imam atau gimana? Kuncoro mau jawab nggak? Ibu aja, Bu. Saya juga kurang Ibu tahu. aja. Wah, baik. Ketetapan jumhur ulama ya. Jumhur ulama mengatakan hakim itu yang diterima hanya laki-laki. Kenapa laki-laki? Ya, itu tadi pertanyaannya, karena laki-laki itu jadi imam. Iya, ya. Laki-laki itu di ayat 34 surah An-Nisa ya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Nah, karena Allah memang melebihkan sebagian kamu dari yang lain. Jadi Allah melebihkan itu maksudnya sebagai pemimpin. Ya, laki-laki dijadikan Allah sebagai pemimpin. Kenapa begitu? Karena kalau semuanya jadi pemimpin, kerjasamanya tidak lengkap. Ya, perempuan menjadi pendamping pemimpin, mengisi apa-apa yang kurang bagi laki-laki itu, sehingga negara yang kuat adalah, dikatakan karena perempuannya kuat. Jadi laki-laki akan kuat kalau perempuannya kuat. Bukan berarti ketika laki-laki jadi pemimpin, perempuan nilainya setengah atau nilainya di bawah. Tidak. Allah memberikan porsinya sama masing-masing, cuman pada porsi proporsional gitu. Laki-laki Allah lebihkan di segi kepemimpinannya. Perempuan Allah lebih kuatkan dari segi kekuatan batinnya. Sehingga ketika ada perempuan, maka laki-laki itu akan kuat. Ya, nah, gitu dia.
Kemudian kita lihat juga kepada hadis Rasulullah yang mengatakan, siapa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi. Ya, artinya Nabi tidak menyarankan gitu kalau perempuan menjadi pemimpin. Kalau kita lihat juga ke dalam rumah tangga, perempuan itu tugasnya taat kepada suaminya laki-laki gitu. Dia nggak boleh melampaui tempatnya sebagai seorang istri, mengatasi seorang suaminya, tidak boleh. Walaupun di luar misalnya dia ya atasannya istrinya misalnya, kan banyak kasus sekarang ya. Istrinya jadi bosnya gitu. Ya. Cinlok ceritanya. Bosnya akhirnya menikah dengan salah satu karyawannya. Tetap saja kalau di rumah tetap suaminya yang dihormati menjadi pemimpin. Nggak boleh dia melebihi kapasitasnya di rumah sebagai seorang istri dan melampaui hak suaminya. Gitu. Itu. Jadi ulama Zohiriyah mengatakan tidak boleh laki-laki perempuan menjadi hakim. Tapi bagaimanapun kehidupan perempuan misalnya mereka juga ada yang kapasitasnya bisa melebihi laki-laki, kan ada ya, 1-2 orang tuh ada. Dia punya kapasitas yang bisa punya power ya, sehingga dia disegani, dia ditanyakan pendapatnya dan lain sebagainya. Maka orang-orang ini bagi sebagian ulama tidak mustahil dia boleh menjadi pemimpin atau dia boleh menjadi hakim. Kalau dia boleh menjadi pemimpin berarti dia juga boleh menjadi hakim. Kenapa hakim dianalogikan kepada pemimpin? Karena hakim ini adalah pemutus perkara. Ya, dia pemutus perkara yang diadukan kepadanya, sehingga kebijakannya adalah kebijakan yang harus dilaksanakan gitu. Ya, pertanyaan Raffi. Silakan. Oh, udah tulis ya. Oke. Karena tadi hukum hakim itu kan harus bisa bahasa Arab karena hukum mayoritas Islam berasal dari bahasa Arab. Andainya kalau hukum-hukum Islam itu sudah dilakukan dalam bahasa masing-masing, apakah hakim harus bisa bahasa Arab juga? Nah, bisa bahasa Arab itu dipahami bahwa ketika seorang bisa bahasa Arab, maka dia akan tahu kaidah bahasa Arab. Bahasa dalil itu bahasa Arab dan dia bahasa yang tinggi. Istilahnya kalau orang Arab itu mengatakan bahwa dulu kan suka ada syair-syair ya. Syair itu udah kelas bahasa yang tinggi. Nah, Al-Quran ini lebih tinggi lagi dari bahasa itu. Apa sih istilahnya? Dalam bahasa Arab ini apa sih? Bahasa syair itu? Ibu lupa nih Bang Blank. Nah, ketika dia mengemukakan atau akan berdasarkan kepada dalil, ada terjemahannya kan gitu kan ya, maksudnya udah ada terjemahannya. Dengan terjemahan saja itu orang nggak cukup untuk memahami kaedahnya. Ya. Sehingga kaedah bahasa ini mulai dari mubtada, khobar, ada masdarnya juga seperti kalimat amar misalnya. Wabil walidaini ihsan. Contohnya nih ya. Apa artinya? Dan pada kedua orang tuamu wabil walidaini ihsan, hal keadaan berbuat baik. Itu artinya letterlek. Nah, bagaimana kok bisa jadi ada perintah di sana itu? Ya. Nah, ini harus memahami kaidah bahasa sehingga kalau hanya mengandalkan terjemahan itu tidak memenuhi kapasitas, tidak memenuhi syarat untuk dia bisa beristimbat kepada dalil dalam memutuskan perkara gitu. Nah, sehingga ketika dia menjadi hakim, ya walaupun dia tidak hafal Al-Quran, dia tidak hafal hadis,
tapi dia bisa mengkaji dalil dengan membacanya. Itu cukup. Ya, ketika muncul masalah dia cari itu. Ya kan sekarang katalog mudah gitu kan. Nah, nggak boleh ngandelin Google. Putusannya ini apa? Nggak boleh. Karena Google tuh pertanggungjawabannya nggak ada. Yang penting dia share aja. Paling kalau salah orang komen gitu kan. Kalau berat orang bully gitu kan, itu doang. Nah, nggak pasti ada orang. Nah, kalau ada orang klarifikasi kemudian itu dengan baik ya, alhamdulillah. Kalau enggak ya lewat saja itu, ya. Jadi kesalahan jariah lah jadinya gitu. Nah, sehingga itu dia pentingnya bahasa Arab bagi seorang hakim, ya, dalam Islam. Itu waktu kita habis ya. Kita lanjutkan pekan depan, masih ingat ya? Kelompok 4, Elok dan kawan-kawan siap-siap untuk jam kedua. Jam pertama kita masih lanjutkan di peradilan ini. Ya. Nah, untuk info waris nanti akan Ibu infokan grupnya. Ibu tunggu ya, Raffi. Ibu tunggu grup fikihnya. Ibu akan info apa? Jangan, apa sih angkatan aja ya? Kelas lain sudah ada sih yang buat ini. Iya ya, pasti angkatan aja. Seangkatan tapi nggak apa-apa ya, angkatan aja. Tapi tolong nama teman-temannya itu misalnya Nabil Arafi, Ima gitu namanya. Bisa nggak tuh? Jadi Ibu kalau kan nama peserta grup itu kan ada namanya ya. Nah, tambahkan itu IPA 5 gitu. IPA 4, IPA 3. Jadi Ibu kalau nyari IPA 5 gampang gitu maksudnya. Oh gitu, per kelas gitu. Antum buat 2 boleh nggak? Per kelas dan seangkatan. Nah, waris Ibu akan bagi kelompok perangkatan. Untuk hafalannya Ibu akan undang semalam 5 orang gitu. Oke. Seangkatan 1 ya. Terima kasih Raffi. Jazakallah khairan kasir. Kita tutup pertemuan kita. Untuk pekan depan kita ketemu lagi. Semoga pekan depan kita lebih siap ya. Terima kasih Ibu Lev ya, karena Ibu mau di kelas IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu foto apa? Bu foto dulu yang hadir banyak kan ini, sama chatnya Ibu belum copy nih. Sebentar ya. Mau copy chatnya. Copy. Udah Ibu Lev ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.